Menang di Mahkamah Agung, pensiunan Padlansyah masih menanti eksekusi lahan yang diserobot. Setelah itu dari tergugat ininya naik banding ke pengadilan tinggi. Tapi sebelum keluar putusan pengadilan tinggi itu sudah keluar surat ukur. Sekarang kita tahu ini surat ukur. Keluar surat keputusan, kita kan naik kasasi. Begitu ke kasasi, putusan dikabulkan gugatan kita. Kita mau mengeksekusi, ditolak oleh BPN. Alasan BPN karena tanah tersebut sudah pernah dieksekusi dengan nomor atau nomor di sini semua nomor 9 nomor berapa itu. Jadi alasannya tidak bisa dieksekusi. Saya disuruh lagi menggugat ke TUN. Berarti saya dari nol lagi dong gugatnya itu. Digugat di TUN melimpahkan ke pengadilan umum, pengadilan negeri maksudnya. Kita gugat ke pengadilan negeri kalah juga kita karena gugatan kita ditolak. Karena kita naik banding lagi kasasi. Nah di kasasi itu gugatan kita dikabulkan. Begitu main eksekusi, jadi kan apa pika lagi ya, pika akhirnya ditolak juga pikanya. Yang jadi masalah itu ini Pak, tanah itu kan belum selesai, masih masih berjalan hukum. Kok bisa keluar sertifikatnya itu loh, sertifikat jadi tahun 2017. Sedangkan putusan putusan pengadilan tinggi, berarti kan keluar duluan surat ukur. Habis itu SHM-nya 23 November 2017. Ini 23 November sama permohonan eksekusi tidak dapat dilaksanakan putusan sebagaimana tersebut di atas karena terhadap bidang tanah yang dimohonkan eksekusi telah dilaksanakan eksekusi dalam perkara yang berbeda, yaitu perkara nomor 09 miring yang digugat ini kan HGB nomor 7 Pak, Sembada Maju Sentosa dengan tanah kita ini kan PT Kartu Mantap. Berarti kan lain lokasinya lain Pak, beda lokasi gitu loh, beda lokasinya. Yang diterbitkan sertifikat ini di HGB nomor 4 yang tidak termasuk di sini. Jadi objeknya beda Pak. Iya beda. Nah, sampai sekarang ini. Jadi mungkin hukumnya lebih anu lagi lah beliau ini kan. Kalau saya kan ngerti hukum, saya tahunya cuma dia memenangkan di Mahkamah Agung selama 3 kali, bahkan putusan ingkrah memuati kekuatan hukum tetap. Nah pada intinya itu beliau, jadi harusnya Pengadilan Negeri Banjarmasin ini paling enggak ada surat teguran lah kepada perusahaan yang diduduki oleh perusahaan yang bersengketa itu. Nah jadi kita ini sebagai kuasa hukum harus menuntaskan permasalahan ini karena hak secara hukum dimiliki beliau. Bisa ditambahkan rekan saya Rahmatullah dan juga si prinsipal saya Haji Padlansyah, dan juga di sana ada anak literasi kepada PIKA. Kalau kita berbicara PIKA adalah kita mengenai untuk implementasi. Implementasi itu harus dijalankan oleh pengadilan. Buktinya apa? Kami sebagai kuasa hukum dari Lopom Nusantara Bumio mengajukan permohonan eksekusi tanggal 28 permohonan eksekusi, yang mana tujuannya itu ada 3. Yang pertama, kami meminta kompensasi selama beliau mengajukan gugatan dari awal sampai PIKA. Apalagi kata beliau, prinsipal saya katanya diduga ada permainan oknum. Kalau kita sebagai kuasa hukum, penegak hukum, khususnya penegak hukum salah satu pengacara, jaksa, kepolisian, majelis hakim,
ya kan? Itu kita prihatin mengenai hal ini. Diduga ada oknum yang bermain. Apalagi kata beliau kejanggalan di sini tadi itu dikatakan ada oknum BPN. Dalam keadaan sang kita seharusnya tidak boleh ada menerbitkan ISAIN. Nah, ada apa ya kan? Kita tahu lah sebagai penegak hukum bagaimana cara prosedur atau cara untuk pembuatan ISAIN. Jangka waktunya ada aturannya. Yang pastinya kecuali ada kekuatan hukum tetap itu terserah. Contohnya beliau ini kenapa jadi kami konferensi sebagainya. Ini adalah tidak ada lagi upaya hukum. Itu PIKA ini kan upaya hukum terakhir. Artinya kan memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya dalam bahasa hukum itu adalah inkrah. Artinya kita berbicara implementasinya. Tuntutan kami ada 3 dari kemarin. Yang pertama meminta kompensasi. Yang kedua, apabila tidak bisa melaksanakan kompensasi tersebut, itu adalah meminta dikosongkan lokasinya, objek sengketanya dikosongkan. Artinya objek sengketanya 4 ya. Objeknya itu lokasinya. Objeknya itu lokasinya itu ya. Artinya lokasinya dikosongkan lokasinya. Yang ketiga adalah apabila 2 ini tidak dilaksanakan. Yang pertama itu adalah kompensasi. Kompensasi itu adalah 20 miliar. Nah, yang kedua itu diminta kosongkan. Apabila 2 ini tidak diimplementasikan atau tidak dijalankan perintah dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka langkah ketiga kami menggunakan aparatur. Contoh, Polda. Kalau perlu nanti kami minta bantuan juga pihak Kejati. Kalau perlu minta audiensi kami ke pihak terkait. Misalkan contoh, Komisi 3, Komisi 2. Kami koordinasi juga sama Mahkamah Agung. Juga pihak terkait DPR kota dan provinsi sebagainya. Artinya apa? Kita di sini berbicara tentang penegakan hukum. Artinya kita jangan main-main di sini. Isinya ya kan? Yang mana beliau ini masih dirugikan. Jangan sampai kita no viral no justice gitu loh. Kita kan ini sekarang ini jangan sampai itu. Kita sampai hati ya sebagai penegak hukum ya kan. Nah, makanya dengan adanya ini harapan kami itulah pihak pengadilan setidaknya dengan adanya permohonan eksekusi ini itu yang lebih ditekankan kita sebagai kuasa hukum. Langkahnya ini apa? Kita langkah itu kan buktinya apa ini menjalankan hasil putusan ini perjuangan beliau. Apalagi beliau katanya dalam perjuangan ini tentu keluar di beliau tadi katanya ada untuk harta otomatis terbatas juga finansialnya ya kan. Beda kalau pengusaha. Kalau pengusaha kan kita di mana-mana kan mungkin bisa aja jadi kan. Nah, artinya dari yang putusan ini tanah itu tanah warisan beliau. Artinya memang seharusnya pihak pengadilan melalui saya memohon kepada ketua pengadilan Banjarmasin artinya apakah nanti sejenis teguran, apakah sejenis pertanggungjawaban sebagainya menyelesaikan perkara ini. Nah, mungkin ditambahkan oleh rekan saya ini melakukan eksekusi terhadap objek sengketa yang sudah dimenangkan oleh klien kami karena yang sudah terlalu lama dari putusan itu sampai hingga sekarang. Nah, ini adalah sebagai catatan juga untuk pemerintah kita terhadap banyaknya masih oknum-oknum di BPN. Nah, yang terkadang membuat sertifikat hak milik padahal tanah itu masih dalam proses hukum di pengadilan. Nah, menurut saya itu masuk akal karena kan perjuangan beliau lumayan panjang. Yang kedua, apabila tidak bisa melakukan pembayaran kompensasi, yang kedua itu adalah minta dikosongkan objek sengketanya itu tadi. Yang ketiga, apabila 2 ini tidak dilaksanakan, yang ketiga itu adalah kita menggunakan aparatur negara minta bantuan adalah penggusuran. Itu adalah berdasarkan putusan permohonan dari kami sebagai kuasa hukum. Harapan kami itu. Ya, saya ketahui kemarin kan kami sudah sama saya sudah cross check. Itu kalau nggak salah itu gedung kan mungkin gudang apa saya nggak tahu. Soalnya saya di luar. Yang pastinya kan gudangnya itu permanen. Gitu. Proses hukum berlangsung, apakah ada tekanan atau intimidasi kepada? Sebenarnya gini. Tapi kalau ya kami pribadi nggak ada. Tapi kepentingan saya katanya ada. Tadi tekanan akan menggunakan premanisme katanya. Cuma kan saya sendiri alhamdulillah nggak ada. Gitu. Mungkin bisa akan bersifat kita pernah waktu membangun
waktu dibangun kan kita datang sana. Ya kita ini tanah kami, kenapa dibangun gitu loh. Saya kan ada sertifikatnya katanya. Saya bilang sertifikatnya, akhirnya dia melotot juga. Bilangnya, udah kalau gitu kita nanti ketemu di pengadilan aja katanya. Ya sudah kalau gitu kita ketemu di pengadilan aja. Makanya kami lakukan.